Halo Sobat WK, kembali lagi bersama dengan saya Joanita Ari. Kali ini kita bicara dalam program wawancara khusus. Saya kedatangan tamu khusus dan spesial hari ini dari Dompet Duafa. Nah baik Sobat WK, Dompet Duafa di tahun 2024 ini kembali menyelenggarakan kegiatan tebar hewan kurban. Nah, ada yang spesial di kegiatan tebar hewan kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha yang akan jatuh pada tanggal 17 Juni 2024 nanti atau di 10 Zulhijjah 1445 Hijriah. Baik, bersama saya saat ini sudah ada Mas Arya dengan nama lengkapnya Mas Muhammad Arya Kurniawan selaku Wakil Ketua dari Tebar Hewan Kurban untuk tahun ini. Kita kenalan langsung dan tanya-tanya langsung apa sih tebar hewan kurban itu gitu ya. Halo Mas. Halo Mbak. Selamat datang. Iya. Terima kasih sudah hadir bersama kita di sini. Banyak banget yang kepengen tahu karena ini kan udah mau Idul Adha ya Mas. Betul. Ya. Pasti banyak yang udah mulai hunting-hunting hewan kurban gitu ya Mas. Nah, kemudian gini Mas, aku tuh pengen dijelasin juga dong, kan banyak juga yang belum tahu tuh tentang program Kurban 3 Pasti yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa. Jadi programnya dari Dompet Duafa itu apa sih Mas, dan apa sih alasan mendasari dengan adanya program ini? Silakan Mas Arya. Oke, jadi kami dari Dompet Duafa tuh mau mengajak ya untuk masyarakat sekalian tuh untuk bisa lebih jeli memilih penyelenggara hewan kurban. Makanya di tahun ini kita tuh kembali mengangkat isu tuh 3 pasti. 3 pasti itu maksudnya gimana ya, Mas? Boleh diterangin nggak? Jadi 3 pasti itu ada yang pertama pasti jantan, karena di penyelenggara lain itu mereka kasih harga yang murah tapi mereka nggak kasih tahu jelas ini jantan atau betina. Padahal kurban itu yang paling utama yang jantan Mbak, jadi bukan yang betina, meskipun boleh juga. Nah yang kedua, kami pastikan quality controlnya dilakukan, jadi mulai dari dia pengadaannya gitu ya? Kesehatannya, dan hingga penyembelihan dan distribusinya. Jadi benar-benar kami sampaikan, kami pastikan dia itu benar-benar dikontrol kualitasnya. Jadi, dari awal sampai akhir gitu ya sampai Mas dengan ya? pelaporannya Baik. bahkan. Oh ya, Iya. sampai seperti itu. Detail berarti ya Mas ya? Iya. Oke, baik. Dan yang ketiga, yang ketiga adalah pasti sampai pelosok. Jadi kurban di penyebarannya Dompet Duafa maksudnya gitu sampai ya? ke pelosok. Jadi sampai ke daerah-daerah yang terluar. Kami bermitra dengan banyak mitra di pedalaman, bahkan sampai di daerah-daerah yang terluar, bahkan sampai di negara-negara minoritas. Itu yang jadi keunggulan kenapa perlu berkurban juga lewat lembaga, nggak lewat perorangan. Karena jaminan tadi ya 3 pasti tadi. Baik, Gitu. Mas, saya tuh tertarik ngebahas tentang penyebarannya tadi ya, distribusinya. Kalau tadi Mas Arya kan cerita bahwa itu akan sampai ke pelosok. Berarti sudah ada data detail dulu ya Mas ya? Sudah ada. Daerah-daerah mana yang mungkin minim penerima hewan kurbannya, atau daerah mana yang justru malah surplus hewan kurbannya begitu ya Mas ya? Betul. Jadi kalau kami sebenarnya di Dompet Duafa, kami punya lembaga riset namanya IDS. Jadi dari data yang kita punya di BPS, sebenarnya memang kelihatan ya. Jadi ada kota-kota yang dia itu, kalau bahasanya Dompet Duafa Mbak, banjir daging gitu ya Mbak. Oh baik. Jadi ya. Berlimpah ya berlimpah. Mas ya. Jadi kalau di Jakarta atau mungkin sekitar kota-kota besar itu, satu orang tuh bisa bawa 3-5 daging gitu Mbak. Kantong ya? Iya, bisa bawa 3-5 kantong daging. Sementara di kota-kota lainnya yang bahkan dia adalah kantong-kantong ternak, kantong-kantong penyedia ternak, mereka tuh bahkan nggak pernah makan daging. Jadi kalau kita simulasikan per kapita itu, per jiwa itu rata-rata per tahun Mbak bisa sampai 0,1 kilo. Berarti dalam setahun dia cuma 100 gram, kurang. Bahkan kalau kita rendang itu kan sepotong 100 gram ya. Iya. Berarti dia setahun itu dia lebih kecil dari satu potong daging rendang gitu, konsumsi dagingnya. Saking daerah-daerah itu nggak terjangkau daging kurban. Sementara daging adalah nutrisi yang sangat dibutuhkan untuk bisa membuat orang itu mencegah dari stunting gitu ya Mbak. Baik, gitu. baik. Ya baik, jadi Sobat WK, kalau misalnya Anda ingin berkurban, lebih tepat lagi mencari lembaga seperti Dompet Duafa ini, karena tadi mereka punya program kurban 3 pasti yang sudah pasti-pastinya tadi sudah terjamin lah, kehalalannya juga terjamin. Betul. Gitu ya Mas ya. Penyebarannya terutama ya, karena kita namanya berkurban kan untuk kebaikan. Betul. Gitu ya Mas ya, jangan sampai justru nantinya malah
salah gitu ya Mas, salah penyebaran atau salah memberikan kepada orang-orang yang mungkin seharusnya tidak perlu diberikan gitu ya Mas ya. Betul. Baik, untuk selanjutnya gini Mas, kalau misalnya transaksi-transaksinya itu misalnya ada nih ya, misalnya saya gitu ya Mas ingin berkurban, itu bisa di mana aja? Karena kan rata-rata, maaf nih ya Mas, yang saya tahu itu kan di masjid-masjid terdekat atau mungkin dikelola oleh RT RW dan lembaga-lembaga seperti itu gitu Mas. Ada saran nggak sih Mas buat kita semua kalau kita ingin berkurban dengan kurban 3 pasti tadi dari Dompet Duafa itu bisa kemana aja lokasi-lokasi? Iya. Silakan Mas. Jadi kurban di Dompet Duafa itu mudah banget ya. Bahkan bisa dalam genggaman. Jadi kalau Maksudnya gimana? pemirsa itu bisa kurban lewat HP-nya. Oh ya? Buka website digital.dompetduafa.org, di situ nanti ada pilihannya mau hewan kurbannya, mau sapi kah, mau kambing kah. Sapi juga ada beberapa daerah di dalam negeri, di luar negeri. Kemudian yang kambing juga ada yang dari standar, medium, premium gitu. Pilihannya Dan itu banyak pilihannya gitu ya, Mas, banyak. dan lengkap ya. Dan pasti jantan, pasti kualitas, pasti distribusinya luas. Gitu. Dan selain lewat platform digital tadi, kita juga ada di jaringan mall-mall yang besar ya. Di Jabodetabek ada, kemudian di kantor-kantor cabang kita itu ada juga. Kemudian juga bisa lewat bahkan aplikasi-aplikasi mobile banking yang dimiliki masyarakat hari ini juga itu terintegrasi juga dengan kurban di Dompet Duafa. Oke, Nah, baik. yang Jadi menarik gini, Mbak. memudahkan masyarakat. Selain mudah, ya. laporannya, Mbak. Itu yang mungkin nggak didapat kalau misalnya kita kurbannya lewat perorangan atau lewat mungkin secara manual ya. Jadi Iya. kalau di Dompet Duafa nanti pas mau didistribusi dapat notifikasi nih di WhatsApp atau SMS. Kurban Anda akan didistribusikan di wilayah X gitu ya. Oh, Kemudian nanti oke. ketika sudah dipotong dapat notif lagi WA gitu. Kurban Anda telah dipotong gitu. Jadi orang-orang yang galau gitu, aduh gue udah mau gunting kuku, udah boleh motong rambut atau belum ya? Kan biasanya nungguin kurbannya dipotong atau belum. Mereka cepat dapat kabar. Jadi mereka cepat bisa potong rambut nih. Kemudian nanti dapat fotonya juga. Kita punya laporan foto yang kita kirim lewat email dan WhatsApp yang isinya laporan foto hewannya sebelum penyembelihan dan sesudah penyembelihan. Sampai dengan distribusinya segala Yes, nanti ya Mas. itu dikirimkan lewat WhatsApp, email, dan SMS. Sebegitu detailnya dan sebegitu jujurnya Dompet Duafa untuk memfasilitasi kurban Anda semuanya. Jadi jangan ragu lagi ya, cepat cari Dompet Duafa tadi udah banyak di mana-mana. Aplikasi juga bisa, tinggal pakai handphone aja, klik, pilih hewannya. Semua niat Anda akan segera terpenuhi. Jadi gitu ya, kurban Mas, ya? mudah gitu ya. Kurban mudah ya, kurban gampang gitu ya Mas ya. Gampang. Oke, baik Mas, aku tuh tertarik untuk pelaporannya tadi. Bekerja sama nggak sih Mas sama lembaga keuangan gitu mungkin? Kalau Atau ini memang di manage oleh Dompet Duafa sendiri? Jadi kalau misalnya pintu masuk transaksinya memang kita kerjasama dengan lembaga keuangan ya, termasuk juga e-commerce. Kalau distribusinya, pelaporannya memang itu kami yang kerjakan sendiri, Mbak. Jadi Baik. mitra-mitra kami di daerah itu kami latihkan untuk bisa melaporkan itu real time. Jadi teknisnya mereka potong, mereka klik potong, notifikasi Oke. terkirim. Kemudian nanti mungkin yang laporan yang agak akhir itu yang foto, karena foto itu harus kita cek benar nggak fotonya, jangan-jangan tertukar. Gitu. Jadi benar-benar dipastikan pekurban itu, donatur itu milih kurbannya A, dapatnya A, laporannya A gitu Mbak. Jadi kita pastikan nggak kecewa gitu kalau kurban di Dompet Duafa. Oh, jadi Karena 3 sudah pasti semuanya tadi. terintegrasi, Yes. inline jadi satu gitu ya Mas ya. Iya, udah pasti kualitasnya, pasti jantan, distribusinya luas. Oke. Malah harusnya 4 pasti nih, karena laporannya pasti gitu itu kalau di Dompet Duafa. Itu nanti plus ya. Plus. Kurban 3 pasti plus gitu ya Mas ya. Plus laporannya. Oke, baik Mas, saya tertarik untuk gini. Misalnya nih ya Mas, ada sobat WK atau saya sendiri lah ingin berkurban di daerah yang saya tentukan. Misalnya nih, saya mau berkurban di untuk daerah Wonosobo. Pendistribusian dan pemotongannya itu bisa nggak pilih daerah kayak gitu? Kalau pilih daerah, kita mungkin saat ini masih belum dimungkinkan, Mbak. Karena memang kita akan bagi secara computerized Baik. di lokasi-lokasi yang ada di sekitar sana. Cuman mungkin Wonosobo juga sepengetahuan saya termasuk dari wilayah yang ada irisan wilayah distribusinya juga ke sana. Atau mungkin ada pilihannya dari Dompet Duafa gitu, misalnya mau didistribusikan ke wilayah mana begitu, atau Kalau- ya udah kita ikut aja sama Dompet Duafa begitu? Iya, kita ikut saja. Mungkin donatur ikut saja dengan pola distribusi Dompet Duafa, tapi yang kita Jadi sudah pastikan diatur dengan adil ya Mas ya, iya, merata gitu kami ya? pastikan tidak ada Jabodetabek.
Oh, jadi semua di luar Jabodetabek? Iya, di luar Jabodetabek. Jadi kita pastikan Jawa, Jawa yang dia konsumsi dagingnya rendah, Sumatera juga yang terbatas itunya. Pokoknya daerah-daerah yang pedalaman Jawa segala macam gitu ya. Sumatera, Sulawesi, Kalimantan bahkan sampai Papua. Itu semuanya di 29 provinsi itu kita pastikan daerah-daerah yang jarang makan daging. Kecuali Jakarta Raya ya. Itu pasti nggak ada. Oke, baik. Jadi benar-benar menyasar ke daerah-daerah yang membutuhkan sekali, betul ya Mas Betul. ya? Oke, Mas tadi kan pernah tadi cerita juga ada untuk yang keluar negeri. Ini Masnya Yes. gimana? Apakah Mas Arya ini menyasar donatur-donatur dari luar negerinya atau pendistribusiannya? Maksudnya Iya. gimana? Jadi memang kita memberikan pilihan. Atau malah dua-duanya justru ya? Iya, jadi donatur kita kan memang nggak cuma di Indonesia, Mbak, Baik. tapi juga ada di negara-negara lain. Khususnya negara-negara yang memang ada cabang-cabang dompet duafa seperti di Amerika, di Australia, di Hong Kong, di Korea Selatan dan lainnya. Tapi kita nggak menutup pintu buat donatur-donatur dari negara lain. Nah, maksudnya kurban luar negeri ini adalah kita menyalurkan distribusi dagingnya itu ke daerah-daerah konflik, Mbak. Misalnya kayak Somalia, yang krisis kelaparan juga, perang saudara juga, Palestina, yang kita lagi hangat, daerah yang pengungsiannya malah dibom ya. Nah, kita Rafah ya, Mas, ya? kirim ke sana. Kalau Palestina, kita ada di tepi barat sama di Al-Quds, Mbak. Oh, baik. Cuman karena misalnya memang di Gaza ini lagi susah, Mbak, penyaluran bantuan, mungkin agak beda, mereka nggak fresh meat. Tapi mereka nanti dalam bentuk kalengan yang sudah siap saja. Distribusinya seperti itu. Apakah kalau untuk pengiriman ke luar negeri untuk daerah tadi yang Mas sebutkan itu dalam bentuk pengalengan semua atau bisa fresh meat atau gimana, Mas? Ya, kalau yang dia memang dimungkinkan kan kita melibatkan juga peternak-peternak yang ada di negara-negara itu, Mbak. Jadi bukannya dari Indonesia kita kirimnya. Jadi kalau misalnya dia di Somalia, baik. Jadi di sekitaran mereka gitu. Betul. Ya, Mas ya. Jadi uniknya di dompet duafa tuh gini. Misalnya Mbaknya peternak nih di pelosok. Dan kemudian bekerja sama dengan kami. Nah, kita beli hewannya dari Mbak, distribusinya di wilayah Mbak. Oh, gitu ya. Jadi bukan dari Indonesia lalu kemudian dikirim ke sana gitu, enggak ya, Mas? Bukan. Ya? Okay. Karena banyak bahkan peternak, Mbak, di negara kita yang mereka pelihara kambingnya, sapinya, bahkan mereka nggak pernah makan daging itu. Karena mereka memang nggak punya kemampuan untuk beli itu kan. Jadi kalau nggak ada kurban dari dompet duafa yang sampai ke pelosok ini, mungkin mereka nggak makan daging. Itu kenapa pentingnya berkurban lewat lembaga tadi, dan pasti pelosoknya tadi. Oke, baik. Jadi Sobat PK dan juga Tribuners semuanya, pastikan Anda untuk membeli hewan kurban, kita rame-rame belinya ke dompet duafa aja kali ya, itu udah pasti ya Mas, ya pasti semua tadi, kurban 3 pasti plus 1 pelaporannya gitu ya, itu yang paling penting. Karena kan kadang-kadang kita suka nggak tahu ya Mas, misalnya kayak dengan lembaga itu, ya udah kita apalagi kalau patungan ya Mas, kayak sapi itu kan mesti berapa orang gitu-gitu kan, berapa keluarga. Nah itu terkadang suka nggak jelas ya dibagikannya ke siapa, nggak ada fotonya juga dan sebagainya. Dan yang sudah pasti adalah daging hewan kurban yang kita bagikan itu udah pasti terjamin kualitasnya, karena tentunya akan diperiksa dulu melalui tahap-tahap pemeriksaan sebelum pemotongan dari dompet duafa. Ini bekerja sama dengan kedokteran hewan mana gitu nggak sih Mas? Biasanya karena kan misalnya kan kita kan juga punya hewan kurban ini juga datang dari sentra-sentra ternak binaan dompet duafa yang memang kita buatkan programnya. Jadi memang bekerja sama juga oleh dokter hewan setempat. Kemudian juga karena ada pendampingannya juga kayak obat-obatan untuk menghindari penyakit itu memang kita berikan. Pun itu di ternak di masyarakat juga karena kita dampingi juga mereka ngakses juga tuh Mbak obat-obatan itu. Kemudian kalau sakit juga kita akan bantu karena dia masih dijaringan kita. Dan kita benar-benar pastikan hewan juga sehat gitu. Berarti kalau beli hewan kurban lewat dompet duafa tuh nggak perlu khawatir lagi si hewan kurbannya kena PMK ya Mas ya? Enggak, Mbak. Itu udah pasti aman banget ya? Banget. Oke, baik. Mas kebetulan mau nanya dulu nih Mas, spill boleh nggak sih Mas harga ya? Banyak orang pengen tahu kalau dompet duafa tuh harganya berapa sih kira-kira range-nya? Untuk kambing berapa, domba atau maupun sapi itu berapa? Oke, untuk range harga di kurban di dompet duafa, itu kita mulai dari kambing standar 2.050.000, itu bobot 23 sampai 25 kg, kemudian yang mediumnya 2.500.000, 26 sampai 28 kg,
Yang premiumnya itu 3 juta rupiah, 29 sampai 33 kilogram. Kemudian harga sapi 14 juta 350.000 untuk yang bobot 250 sampai 300 kilogram. Dan yang sepertujuhnya sapi itu di harga 2 juta 50.000. Itu untuk yang nasional ya. Kalau pembeliannya kita bisa lewat website digital.dompetduafa.org atau melalui aplikasi Dompet Duafa di Play Store dan di iOS. Kemudian kita juga bisa bertransaksinya di M-Banking bank-bank kesayangan pemirsa, dan ada juga lebih dari 80 counter, tepatnya ada 86 counter di Jabodetabek, dan ada masing-masing counter di cabang-cabang kami di setiap provinsi. Jadi mungkin sebenarnya nggak jauh-jauh beda dari pembelian hewan kurban kalau di tempat-tempat yang Anda biasanya, kayak misalnya di masjid-masjid atau di tempat-tempat penjualan hewan kurban di pinggir jalan itu. Ya, yang penting pilih aja yang pasti jantan. Jadi jangan sampai udah belinya murah taunya betina gitu. Betina, apalagi kalau kena PMK. Aduh, apes lagi itu. Aduh, itu nyesaknya double. Baik, Mas, aku tuh tertarik gini, mau nanya gini, pasti banyak juga yang pengen tahu. Kalau misalnya satu kambing, kalau misalnya nanti dikalengkan, kira-kira tuh biasanya bisa jadi berapa kaleng ya, Mas ya? Kalau ini kalengkan kan mungkin sapi ya, Mbak. Oh, sapi ya? Iya, Oke, jadi baik. kalau misalnya keumuman itu kan, kalau misalnya makanan kalengan itu ada di 189 gram sampai 200 gram. Jadi sementara kalau sapi di kita itu kan 250 sampai 300 kilogram. Mungkin itu bisa jadi lebih dari 100 kaleng ya, Mbak. Oke, Banyak berarti sekali. satu ekor sapi kemungkinan jadi 100 kaleng lebih. Iya, bisa lebih. Karena Bisa kan ada lebih ya. tambahan air sama seasoningnya itu. Iya, baik. Jadi jangan khawatir kalau misalnya Anda membeli hewan kurban melalui Dompet Duafa yang tadi Mas Arya sudah terangkan, selain pasti semua kesehatan dan sebagai dari kurban 3 pasti ini dan pelaporannya juga, kemudian tadi Mas Arya juga sudah memberikan informasi bahwa satu sapi atau satu hewan kurban sapi itu bisa jadi 100 kali. Artinya apa? Dari kebaikan yang kita berikan bisa untuk bermanfaat untuk 100 orang gitu ya, Mas ya. Bisa, ya bahkan bisa lebih ya, karena kan tadi karena bobotnya variatifnya jelas gitu. Ya, jadi tergantung pilihan si sapinya itu Betul. gitu. Nah, jadi minimal 100 orangan gitu ya. Nah, apalagi ini tuh udah sampai detail, sampai datanya tuh jelas gitu ya, Mas Arya. Kan kadang-kadang kita suka nggak jelas ya kalau misalnya mungkin maaf ya misalnya dengan lembaga lain gitu ya, ini jadi berapa kantong atau berapa potong, itu kan nggak ada laporannya. Kalau Mas Arya menjamin bahwa Anda nanti akan mendapatkan laporannya secara detail dan langsung melalui handphone Anda masing-masing di rumah. Jadi Betul. Anda tinggal duduk tenang, tinggal mendoakan saja bahwa semuanya akan berjalan dengan baik dan semua dilakukan oleh Dompet Duafa yang menjalani itu semua. Gitu ya, Mas ya. Nah, kemudian ada nggak sih, Mas, alasan selain itu tadi ya, yang paling kuat, yang kenapa sih kita harus berkurban lewat Dompet Duafa? Iya, jadi kalau kurban di Dompet Duafa itu kita bukan cuma sekedar transaksi jualan hewan aja, tapi kita itu sebenarnya memberdayakan peternak-peternak kecil di masyarakat. Oh, baik. Selain tadi ya, kan lewat berkurban ini juga kita mendistribusikan nutrisi, sehingga kita bisa membantu pemerintah juga mengurangi angka prevalensi stunting ya. Iya, baik. Kan yang 20-an%, yang target pemerintah tuh 14% kan di tahun ini. Dan semoga itu jadi bagian dari ikhtiar kita bareng-bareng nih 16, untuk Mas. mencegah stunting, jadinya nanti generasi kita kuat-kuat, cerdas-cerdas gitu. Baik, nah jadi tadi Mas Arya udah bilang ya, Mas, kira-kira untuk daerah di luar Jabodetabek, kerjasamanya dengan para peternak-peternak daerah. Untuk di luar Pulau Jawa, apakah juga diberlakukan seperti Polanya itu juga? sama, karena Sama ya? kalau di sentra ternak yang kami miliki aja itu ada di 11 lokasi. Ada di Sumatera, ada di Sumatera Utara, ada di Sumatera Barat, di Lampung. Oh, tersebar ya, Mas? Iya, berarti di ya? Jawa ada banyak juga. Kira-kira ada berapa jumlah peternak yang jadi mitra untuk Dompet Duafa ini? Jadi kalau mitra kami ada sekitar 30 mitra. Jadi mitra itu bisa punya submitra lagi peternak-peternak yang kecil. Jadi di bawah-bawahnya gitu ya, Mas? Ya, Jadi karena kayak rata-rata ngajak-ngajak gitu ya? benar, kita bermitranya sama koperasi ternak. Oke. Yang di dalamnya mereka juga rata-rata Punya memberdayakan anggotanya peternak-peternak ya? kecil juga. Baik, nah jadi inilah kelebihannya. Kita sudah yakin pasti kalau dapat hewan kurban itu pasti jantan. Pasti jantan. Mas ya, pasti jantan. Penyembelihan sampai sebelum penyembelihan, maksudnya kesehatan itu juga udah pasti terjamin. Betul. Proses penyembelihannya apalagi udah pasti syariah.
ya Mas ya. Betul. Kemudian pendistribusiannya sudah pasti untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan gitu ya Mas. Betul. Dan tadi plusnya adalah laporan. Dan satu lagi sebenarnya plusnya juga. Jadi sebenarnya besok mungkin 5 pasti ya Mas ya. Iya. Pasti membantu peternak-peternak di daerah sekitaran, begitu ya Mas ya. Jadi menghidupi kehidupan mereka, mesejahterakan mereka. Jadi kita tuh ikut ambil bagian, begitu ya Mas. Jadi Betul. ini pahalanya double-double kalau menurut saya sih Iya, Mas, memang jadinya ya nggak sih? karena tebar hewan kurban ini Mbak, yang Dompet Duafa gagas dari tahun 94 ini, memang kita rancang itu bukan hanya jadi sekedar program. Sudah tahun dari 94 Dari ya Mas tahun sebenarnya? 94. Wow, berarti sudah terpercaya dong ya? Iya, kita sudah pengalaman 30 tahun. Jadi awalnya kita gagas itu memang dari awal bukan sekedar jadi program, tapi jadi gerakan yang bisa direplikasi. Makanya akhirnya kami di Dompet Duafa patut bangga juga, akhirnya lembaga-lembaga lain mereplikasi program ini gitu. Jadi mereka bikin Banyak juga yang follow gitu ya Mas? banyak yang ngikutin follow. ya? Kita senang. Jadi kita nggak menganggap juga sebagai kompetitor, tapi baik. jadi ini Mitra jadi ya, kolaborasi Mas ya? kebaikan juga akhirnya. Baik, jadi menebar kebaikan untuk Iya. orang lain juga Jadi gitu kebaikan ya? yang ditiru ini. Iya, keren juga sih ya. Dan tadi jangan khawatir juga untuk Tribuners dan juga Sobat WK yang ada di luar negeri, yang mungkin tinggal di luar negeri, itu juga bisa kok, bisa langsung, tadi sudah Mas Arya sudah sebutkan, bisa melalui aplikasi ya Mas ya? Bisa lewat Paling aplikasi, kalau bisa mereka lewat web aplikasi. kita. Bisa lewat aplikasi atau webnya boleh tolong di info Mas? Webnya di digital.dompetduafa.org /kurban. Kemudian kalau di Play Store ada juga namanya Dompet Duafa aplikasinya. Dan di iOS juga ada aplikasinya Dompet Duafa. Dompet Duafa, oke. Nanti webnya ada di bawah sini ya? Dan pantau-pantau kita suka bikin promo. Wah, promo apa? Diskon hewan kurban Iya, atau gimana? kita bisa ada diskon up to 500.000, tapi ditunggu aja. Biasanya kita bisa tiba-tiba kita kasih promo nih gitu. Boleh spill nggak sih Mas, deket-deket ini promonya tanggal berapa? Promonya biasanya ya kemungkinan nanti menjelang ini kita akan bikin promo lagi. Kalau kemarin kita sempat buat flash sale berakhirnya di hari Minggu kemarin. Oh gitu, udah ya ternyata. Udah, tapi nanti ada lagi. Jangan ada Tunggu aja. program 11-11 nih ya Mas ya? Iya, kita juga Iya, ada iya. program-program yang Oke. tanggal-tanggal mirip itu, Mbak. Tanggal-tanggal cantik-cantik itu ya Tanggal-tanggal Mas cantik. ya? Oke. Kita tunggu aja dan terus pantengin ya webnya dan aplikasinya tadi. Jangan lupa juga bahwa kelebihannya tuh banyak banget. Kalau tadi Mas Arya cuma bilang korban 3 pasti. Tapi kita sepakat nih berdua nih, korban 3 pasti plus 2 lagi ya Mas Plus ya 2 tadi lagi. ya. Jadi untuk Sobat WK dan juga Tribuners yang ingin berkurban, mumpung masih ada waktu. Ini ada batas maksimal nggak sih Mas untuk pembelian dan sebagainya begitu? Ya, kalau pembelian kurban itu maksimal di kita itu idealnya itu sebelum hari H. Oh baik, Karena sebelum hari H masih dilayani ya Mas Masih ya? dilayani karena kan ada mungkin konfirmasi ya Mbak. Ada mungkin konfirmasi bank kalau yang mereka transfer bank. Yang itu juga Oke. mungkin kadang-kadang orang tuh kalau donasi ke Dompet Duafa seringnya H- berapa Mas? H- transfer 1 tapi kah? lupa konfirmasi. Oh iya, seringnya gitu. Sebelum hari H-nya tuh H- berapa Mas? 1? Idealnya H-1 udah konfirmasi ya. Oh, baik, jadi pemesanan H-1 masih dilayani nggak ya kira-kira? dilayani. Masih dilayani ya. Karena Jadi, kita patut konfirmasi Mbak. Jangan kadang-kadang donatur itu transfer tapi lupa kasih tahu atas nama siapa hewannya. Oh gitu. Iya, misalnya Mbak kurban atas nama orang tua, tapi kan kadang-kadang Mbak transfer aja gitu. Iya, Nanti takutnya ini, ya kok atas namanya atas nama saya gitu. Jadi makanya perlu konfirmasi. Baik, Biar nggak laporannya kecewa ya, Mas, pas. ya. Siap. Baik, Sobat WK dan Tribuners, jangan lupa nanti kita follow, ada Instagram Ada atau media @dompet sosial? duafa, @dompetduafa.org. Follow juga media sosial Dompet Duafa dan juga cek-cek juga nih aplikasinya mereka atau mampir ke webnya mereka. Tadi Mas Arya udah janjikan akan ada promo-promo atau diskon-diskon yang menarik ya. Kita tunggu aja, nggak tahu nih kapan nanti tiba-tiba boom gitu ya Mas ya. Ya, selama persediaan masih ada. Gitu. Kita doakan aja semuanya semoga masih ada. Dan satu hal lagi tadi kita mau berbuat kebaikan melalui hewan kurban. Jadi sudah pasti untuk berbuat kebaikan itu Dompet Duafa menawarkan kebaikan yang berbayar dengan kebaikan. Karena tadi mereka juga bermitra dengan para peternak-peternak di daerah. Dan satu lagi yang tadi saya garis bawahi adalah pendistribusiannya itu bukan di area Jabodetabek, tapi di area-area yang memang minim penyebaran hewan kurbannya. Jadi sudah pasti akan sangat bermanfaat dari kurban yang kita kurbankan untuk mereka yang menerima hewan kurban. Baik Sobat WK, terima kasih untuk menyimak hari ini. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa subscribe ya.